Mitos bisa saja merupakan cermin budaya pada suatu daerah. Tidak bisa dipungkiri, pengaruh budaya memiliki andil yang cukup kuat, seperti adanya mitos. Salah satunya mitos seputar kehamilan dan persalinan. Meski zaman terus berkembang, ternyata masih adanya mitos-mitos seputar kehamilan yang beredar di masyarakat. Misalnya wanita yang tengah hamil sangat rawan terhadap gangguan-gangguan makhluk halus. Dalam masyarakat Jawa khususnya, masa kehamilan seringkali disebut masa peralihan, yaitu peralihan dari alam gaib menuju alam nyata. Sehingga masa peralihan sangat rawan akan gangguan-gangguan yang menghambat prosesnya. Hildred Gerd dalam bukunya yang berjudul Keluarga Jawa 1982 menyebutkan, janin berumur 7 bulan belum sepenuhnya terbentuk dan masih sangat rawan untuk dimasuki oleh roh-roh jahat. Oleh sebab itu, Bunda harus hati-hati, apalagi jika kehamilan tersebut adalah kehamilan yang pertama. Sebagian masyarakat Jawa percaya dengan mitos yang dikembangkan oleh pendahulunya. Bahkan terdapat beberapa tradisi yang menjadi pantangan bagi ibu hamil. Seperti halnya mitos berpantangan makan dan juga tingkah laku selama kehamilan. Mengutip buku berjudul Kehamilan, Kelahiran, Perawatan Ibu dan Bayi dalam Konteks Budaya, disebutkan bahwa pantangan tersebut terdiri dari 2 jenis, yaitu makanan yang tidak boleh dimakan dan pantangan dalam perbuatan, yang melarang wanita hamil dan suaminya melakukan sesuatu yang berakibat buruk bagi bayi mereka. Dengan demikian, wanita yang tengah hamil harus mematuhi pantangan-pantangan yang berlaku. Jika tidak, tentu hal ini dipercaya dapat menimbulkan malapetaka baik bagi ibu dan juga bayinya. Pantangan ibu hamil adat Jawa, terdapat beberapa pantangan ibu hamil dalam kepercayaannya. Beberapa studi menyebutkan dampak yang ditimbulkan seperti kesusahan saat melahirkan, keguguran hingga bayi cacat menjadi konsekuensi jika tidak mematuhi pantangan tersebut, yang dirangkum sebagai berikut. 1. Yaitu tidak boleh duduk di tengah pintu. Jika pantangan ini dilanggar, akan mendapatkan halangan saat melahirkan. Duduk di tengah pintu akan membuat proses kelahiran menjadi susah serta menyakitkan. Kedua, yaitu tidak boleh membunuh binatang. Pantangan ini berlaku juga untuk sang suami, supaya kelak bayi yang lahir tanpa cacat tubuh dan juga mental. Ketiga, yaitu tidak boleh membatin orang. Kebiasaan ini dipercaya akan membuat bayi yang dikandung mengalami hal serupa dengan apa yang dilakukan oleh ibunya. Hal ini dipercaya jika sifat buruk orang yang dibenci akan menurun pada bayi yang sedang dikandungnya. Keempat, yaitu tidak boleh keluar malam. Pantangan ini diyakini demi mencegah perhatian makhluk gaib. Jika ini dilanggar, ibu hamil bisa kehilangan janin dalam kandungannya karena telah diambil oleh makhluk gaib tersebut. Kelima, yaitu tidak boleh merendam cucian terlalu lama. Jika dalam keadaan hamil, hal ini dipercaya bisa membuat kaki ibu hamil bengkak dan terasa berat. Dahulu orang mencuci dengan menjongkok. Jika dilakukan terlalu lama, itu bisa menyebabkan bengkak pada kaki. Keenam, yaitu tidak boleh menggaruk perut yang gatel. Kebiasaan ini dipercaya bisa membuat kulit bayi di dalam kandungan menjadi lebam,
sebab ibu hamil kerap kali mengalami rasa gatal pada perutnya. Ketujuh yaitu tidak boleh menyangga piring selagi makan. Ini dimaksud agar kelak bayi yang dikandung tersebut tidak terbiasa seperti apa yang dilakukan oleh ibunya, sebab kebiasaan ibu saat mengandung sangat mempengaruhi psikologi bayi itu sendiri. Kedelapan yaitu tidak boleh makan buah. Jadi di sini buah yang dimaksud seperti nanas dan durian karena bersifat panas. Pantangan ini dilakukan demi mencegah keguguran pada ibu hamil. Selain itu, ini juga dipercaya juga dapat menyebabkan keputihan. 9 yaitu tidak boleh makan daging. Ibu hamil tidak dianjurkan untuk memakan daging yang bersifat panas, seperti daging kuda dan daging rusa. Sebab jika makan daging hewan tersebut akan mengakibatkan pendarahan. Ibu hamil yang terlalu banyak makan daging berpotensi menimbulkan tensi darahnya naik dan juga membahayakan perkembangan janin. Ke-10 yaitu tidak boleh makan ikan gabus. Hal ini dikhawatirkan dapat membuat bayi sewaktu dikandung hilang. Ikan gabus merupakan jenis ikan air tawar yang secara simbolik merupakan ikan yang biasa memakan jenisnya sendiri. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan.